berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua sehat kan? Nah adik-adik, walaupun ibadah kita masih online, adik-adik ibadahnya tetap semangat ya. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PA. Adik-adik tetap berdiri ya. Sekali lagi kita puji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Namun sebelum itu, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, dan ikuti kata-kata Kak Dea. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu akan beribadah. Mohon Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan berkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Markus 10 ayat 17 hingga 22.
yang berbunyi, "Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah." Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu ya. Nah, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tadi teman kita Abel sudah sama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Ayo, siapa yang masih ingat judul perikopnya? Ayo, siapa yang masih ingat ya judul perikopnya? Apa? Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Iya, betul sekali. Aduh, semuanya sudah pintar ya, rajin semuanya baca Alkitab. Nah, sekarang Kakak Novi mau sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kayak tadi dibilang, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, orang kaya itu seperti apa ya? Ada yang tahu orang kaya itu kayak bagaimana, adik-adik? Punya banyak uang, punya banyak, apalagi biasa ada yang bilang punya mobil, punya rumah besar, pokoknya bisa beli semuanya, ya kan? Nah, tadi pembacaan firman Tuhan kita di situ menceritakan ketika Tuhan Yesus lagi jalan, melanjutkan perjalanannya, mau menyebarkan firman Tuhan, tiba-tiba di jalan ada yang kejar. Dia dikejar, di situ dibilang. Nah, terus yang kejar ini orang kaya ini. Terus dia pas sampai di Tuhan Yesus, dia tanya, "Tuhan, bagaimana caranya supaya
saya memperoleh hidup yang kekal? Nah, dia tanya ke Tuhan Yesus begitu. Nah, adik-adik, kira-kira hidup yang kekal itu apa ya? Hidup yang kekal itu kalau di Alkitab tujuannya hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Itu hidup yang kekal ya. Nah, ketika itu Tuhan Yesus bilang sama dia, kamu tahu kan, kamu harus berbuat baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, harus patuh sama orang tua. Pokoknya semua yang baik-baik Tuhan Yesus sampaikan kepada orang kaya ini. Terus orang kaya ini bilang apa, ayo? Orang kaya ini bilang apa? Dia bilang, sudah, semua saya sudah lakukan. Saya sudah berbuat baik. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang lagi, kalau begitu, jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Karena Tuhan Yesus tahu dia ini kaya. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang begitu untuk jual hartanya, dia langsung loyo, dia lemas. Dia kecewa terus pergi. Akhirnya tidak jadi ikut sama-sama Tuhan Yesus. Nah, menurut adik-adik, kenapa orang kayanya jadi kecewa? Kenapa orang kayanya jadi tidak jadi ikut Tuhan Yesus? Jawabannya itu karena orang kayanya lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus uji, ini betul-betul sayang gak ya? Gitu. Jadi adik-adik, seperti tema kita hari ini, aku menjadikan Yesus yang utama. Aku menjadikan Yesus yang utama. Yang utama itu sebagai yang paling penting, yang paling nomor satu. Ya, seperti yang orang kaya ini, dia lebih mengutamakan hartanya daripada Tuhan Yesus. Jadi untuk perenungan kita di hari Minggu ini, kakak-kakak layan semuanya melalui firman Tuhan mau mengajarkan bahwa adik-adik layan harus mengutamakan Tuhan Yesus, harus lebih mementingkan Tuhan Yesus. Contohnya apa kakak layan? Nah, contohnya itu seumpama kalau adik layan lagi jadwalnya mau sekolah minggu ini. Biasa kan waktu dulu pagi-pagi mengantuk atau ada temannya mau main-main. Nah, kira-kira pilih apa? Mau main-main, mau tidur, atau mau pergi sekolah minggu? Ayo, pilih yang mana? Kalau kita mengutamakan Tuhan Yesus berarti pilihnya ke sekolah minggu. Atau ada adik-adik yang sudah lapar sekali mie saya, sudah tidak mau lagi berdoa, makan. Nah, jadi pikir-pikir lagi, kira-kira kalau kita utamakan Tuhan Yesus, kita berdoa dulu atau langsung makan? Nah, pastinya langsung makan kan semuanya. Ayo, atau berdoa dulu. Harus berdoa dulu. Macam-macam. Kalau seumpama lebih pilih main-main daripada kerja PR, lebih pilih main-main daripada bantu orang tua dan lainnya. Ya, karena kalau kita sayang juga sama orang tua, berarti kita sayang sama Tuhan Yesus. Itu dia perenungan firman Tuhan kita. Karena kenapa kita harus sayang sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Jadi Tuhan Yesus harus jadi yang utama di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu adik-adik di rumah persiapkan persembahannya ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita menyanyikan pujian berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,
sekarang kita akan doa syukur dan syafaat. Adik-adik tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan karena baru saja kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya semua hal-hal yang buruk dapat Engkau jauhkan dari kami dan mendatangkan hal-hal yang baik bagi kami. Berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami, anak sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati pendidikannya, sekolahnya, begitupun juga kesehariannya, kiranya Engkau sertai Tuhan, lindungi keluarganya, kiranya Engkau jadikan anak yang baik Tuhan, anak yang membawa berkat dan menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, baru saja juga kami memberikan persembahan kami, kiranya persembahan tersebut Engkau berkati, Engkau sertai, kiranya dapat kami pergunakan untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkati juga untuk kakak-kakak layan Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati dalam pelayanan kami, keseharian kami, kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu seturut dan sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah di kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, sudah selesai sekolah minggu kita. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sekali lagi. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kita terima berkat. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, salam